Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang eh, fungsi dari soket HT Motorola GP328. Pada HT Motorola GP328, ini untuk soket kabel data maupun soket earphone-nya berbeda dengan HT-HT yang lain, di mana untuk soket kabel data maupun earphone-nya itu berupa pin-pin yang tampak di samping ini, berupa pin-pin di mana setiap pinnya mempunyai fungsi dan mempunyai fungsi masing-masing di tiap-tiap pinnya itu. Kemudian karena saya baru mengenali tentang Motorola GP328, langkah pertama bentuknya seperti ini untuk bentuk pin dari samping HT Motorola GP328, di mana terdiri dari 13 pin. Untuk yang bagian bawah kalau dibeginikan, ditidurkan, untuk yang ganjil, nomor ganjil berada di deretan paling bawah. Untuk yang genap berada pada deretan paling atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian rasa penasaran saya membeli kabel data GP328 yang menggunakan USB, seperti video-video tutorial saya sebelumnya. Seperti biasa, pada saat saya mendapatkan barang itu mesti dibongkar. Kemudian bentuk pinnya berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5, 6, 7. Ini pada saat saya bongkar di bagian USB-nya. Ini pada bagian USB-nya yang dibongkar. Kemudian setelah mengetahui jalur kabel data, saya ingin mengetahui jalur dari earphone. Sebenarnya earphone HT Motorola GP328 ini ada dua macam. Ini yang biasa, ada juga yang satunya itu yang dual fungsi, di mana yang satu untuk fungsi PTT manual, terus yang kedua fungsi VOX. Ada saklar pemilih untuk VOX dan manual, tombol manual. Saya membeli yang biasa, kemudian saya bongkar. Ini di bagian PTT-nya, terus bagian belakang dari PTT tersebut, dan ini bagian soket dari earphone HT Motorola GP328. Untuk bagian soketnya yang menempel pada pin, ini bentuknya seperti ini waktu saya bongkar. Kemudian dapat disimpulkan setelah dibongkar itu, untuk bentuknya seperti ini yang digambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk kabel data posisi tentunya terbalik. Posisinya terbalik. Kalau ini ada di bawah, berarti kalau yang ditempelkan berada di atas ini. Jadi untuk nomor satunya
di bawah. Kalau untuk earphone maupun kabel data berarti posisinya di atas. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini dibalik. Jadi akan bertemu. Pada saat ditutup akan bertemu. Jadi jangan heran kalau yang ini pada HT sedangkan ini pada kabel data maupun earphone. Pada kabel data yang digunakan hanya 3, yaitu nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Pada kabel data hanya pin nomor 7, 8, dan 9. Di mana untuk nomor 7 itu adalah ground, dan nomor 8 itu RX data, nomor 9 TX data. Jadi nomor 7 itu adalah ground, nomor 8 adalah RX data, dan pin nomor 9 adalah TX data. Di sini TX data. Jadi 7, 8, 9. 7, 8, 9. Sedangkan pada earphone ini yang digunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin yang ditempelkan kepada soket HT ini. Di mana untuk nomor 1 itu adalah speaker plus. Dan untuk nomor 2 itu speaker min. Untuk nomor 3 ini adalah baterai plus, jadi mengeluarkan tegangan. Tapi untuk di earphone tidak digunakan. Untuk nomor 4 itu extra mic plus. Extra mic plus. Pada nomor 5 itu adalah PTT. Pada 6 dan nomor 7, ini di option cell ini dan ground itu dipertemukan, digandeng. Jadi 6 dan 7 itu bergandeng di PCB tersebut, terhubung, terkonek antara 6 dan nomor 7. Untuk cara kerjanya, yang saya buat menjadikan HT Motorola GP328 ini sebagai TX repeater, seperti video tutorial saya sebelumnya. Jadi nomor 6 dan nomor 7 itu terhubung. Apabila 6 dan 7 itu dihubungkan ke nomor 5, itu akan TX, akan transmit. HT tersebut akan transmit. Jadi setelah saya pelajari, setelah membuka earphone dari HT Motorola GP328 itu, nomor 6 dan nomor 7 terhubung. Apabila digabungkan dengan nomor 5, itu akan transmit. Dan secara otomatis, apabila pin yang di sini ini dihubungkan ke earphone, speaker maupun mic yang berada di sini tidak akan berfungsi. Langsung berfungsi ke earphone. Jadi kalau di HT Motorola ini sistemnya sistem digital atau sistem berubah secara otomatis. Jadi apabila 6 dan 7 dihubungkan, otomatis speaker dan mic tidak akan berfungsi. Kalau lain dengan HT Bofeng atau HT yang lain, itu bekerjanya secara manual. Apabila ditancapkan, akan membuka soket pin itu dan berubah ke earphone. Apabila ditutup, otomatis kalau di HT yang lain itu akan tertutup. Tapi kalau di HT Motorola secara sistem digital, untuk perubahan antara fungsi speaker HT ke speaker earphone. Jadi bagi Anda yang mungkin akan membuat kabel data, mungkin mau coba dari kabel DKU5, dan kebetulan saya masih belum sempat untuk mencoba membuat dari kabel DKU5.
Untuk kabel datanya 789, 7 ground, 8 RX, 9 TX. Untuk earphone, 1 speaker plus, speaker min, terus extra mic, mic plus, PTT, dan ground. Jadi kalau membuat repeater dari HT Motorola GP328 yang min yang 6 dan 7 itu dipertemukan ke output min RX, dan untuk PTT-nya dipakai saklar pakai relay itu, maka akan berfungsi, sedangkan inputnya masuk ke input mic plus. Sebenarnya ini yang saya catat itu fungsi nomor 1 speaker plus, speaker min, ini baterai plus, ini mengeluarkan tegangan pada saat saya ukur itu sekitar 7, sama dengan baterai itu. Terus untuk extra mic, ini option cell, ini option 1, ini 2, ground, RX data, TX data, ini RSSI, XMID, boot, dan yang terakhir NC tidak terpakai itu, NC non connected itu. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan tentang pin-pin pada HT Motorola. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk menjadikan repeat HT Motorola GP328 sebagai repeater dengan mengetahui jalur-jalur pada pin HT Motorola GP328. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat.